sistem ya, untuk sistem endokrin. Nah, di sini kita akan masuk pada patofisiologi, ya, farmakologi dan terapi diet pada pasien diabetes mellitus. Ya. Jadi kita belajar patofisiologinya dan belajar terkait dengan farmakologinya dan terapi dietnya pada pasien dengan kasus sistem endokrin itu pada pasien dengan DM, ya. Ini kelihatan slide-nya? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Baik, kita lanjut bicara tentang patologi DM. Kita akan kenali dulu DM itu ada beberapa tipe, ya. Nah, di sini DM itu terbagi atas 3 tipe, ya. Yang perlu kita pahami bahwa dengan DM itu terjadi peningkatan kadar glukosa darah, ya, yang tinggi atau hiperglikemi. Nah, ini terjadi karena ada gangguan pada sekresi insulin atau karena kerja insulin itu yang mengalami resistensi, ya. Nah, untuk tipe DM itu kita kenal ada 3. Yang pertama adalah DM tipe 1, kemudian yang kedua DM tipe 2, dan yang ketiga adalah DM gestasional. Nah, untuk kita bisa membedakan di sini terkait dengan DM, ya, maka DM tipe 1 itu dikatakan bahwa DM-nya ini disebabkan karena kerusakan sel beta pankreas. Ini apa? Pada DM tipe 1 itu insulin memang tidak diproduksi, ya, karena penghasil atau yang memproduksi insulin itu yang mengalami kerusakan, itu yang mengalami masalah. Itu namanya sel beta pankreas. Secara anatomi letaknya itu di bagian pankreas. Nah, penghasilnya itu sel betanya terutama di area atau di daerah Pulau Langerhans, ya. Kemudian yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Nah, ini yang banyak dialami sekarang ini. Kasusnya ini ketika dilaporkan berdasarkan dengan data, ya ini semakin tahun semakin mengalami peningkatan. Ya, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ini penderita DM tipe 2. Nah, DM tipe 2 ini adalah DM karena resisten insulin, ya, akibat karena penurunan sekresi insulin. Jadi ada insulin yang diproduksi, ya, tetapi insulin ini tidak mampu mendorong glukosa yang ada di dalam darah itu masuk ke dalam sel atau masuk ke dalam otot atau masuk ke dalam hati untuk disimpan, dijadikan cadangan, ya, untuk dicadangan energi. Kemudian yang ketiga ada diabetes gestasional. Nah, diabetes gestasional ini adalah diabetes yang terjadi yang dialami oleh ibu-ibu yang dalam kondisi hamil. Tapi pada saat setelah selesai melahirkan, itu sudah normal kembali kadar glukosa darahnya. Seperti begitu, ya. Kemudian selanjutnya secara patofisiologi diabetes mellitus itu disebabkan karena yang pertama, ya, penyebab pertamanya adalah gangguan produksi insulin. Jadi memang sudah terjadi gangguan produksi insulin karena insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas terutama pada Pulau Langerhans itu, ya, pada kasus-kasus diabetes sel beta pankreasnya itu memang sudah rusak, ya. Kemudian produksi insulinnya menurun sehingga glukosa yang ada di dalam darah itu tidak dapat masuk ke dalam sel. Akibatnya apa? Pada saat dilakukan pemeriksaan kadar glukosa dengan mengambil sampel darah, maka ditemukan peningkatan kadar glukosa dalam darah atau terjadi namanya hiperglikemia. Nah, itulah sehingga dikatakan seseorang itu menderita penyakit DM tipe 2. Ya. Nah, itu jadi penyebab pertamanya adalah terjadi memang gangguan produksi insulin, ya, insulin tidak ada yang diproduksi. Kemudian yang kedua, karena resisten insulin.
ya, resisten insulin. Nah, terutama ini pada kasus-kasus dengan diabetes tipe 2. Nah, itu. Jadi banyak ditemukan yang resisten insulin karena di kasus-kasus itu pada kasus diabetes mellitus tipe 2. Nah, di mana sel tubuh, terutama otot hati jaringan lemak, itu menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Ya, jadi tidak sensitif terhadap insulin, sehingga glukosa itu tidak masuk ke dalam sel. Tidak masuk ke dalam sel, glukosa itu tetap berada di dalam darah. Sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan sampel darah, ya, maka ditemukan kadar glukosa dalam darah itu terjadi peningkatan. Maka didiagnosalah bahwa dia menderita DM tipe 2. Ya, itu. Jadi ingat, adik-adik sekalian, bahwa di DM tipe 2 itu ada insulin yang diproduksi, tapi ya sel-sel yang ada di dalam tubuhnya itu tidak sensitif terhadap insulin, ya, karena terjadi namanya resistensi insulin. Kemudian yang ketiga, sebabnya karena mekanisme hiperglikemia. Nah, itu terjadi mekanisme hiperglikemia. Artinya apa? Hiperglikemia ini terjadi karena penurunan penggunaan glukosa oleh sel. Jadi sel itu tidak banyak menggunakan glukosa. Kemudian terjadi peningkatan produksi glukosa oleh hati dan terjadi gangguan metabolisme lemak dan protein. Nah, itu tiga penyebabnya ini secara mekanisme. Ya, secara mekanisme terjadinya hiperglikemia. Yang pertama karena penurunan glukosa oleh sel. Jadi di selnya ini tidak banyak menggunakan glukosa. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini terkait dengan mekanisme hiperglikemia, kita disuruh beraktivitas. Ya, bagaimana melakukan aktivitas agar sel itu membutuhkan energi, maka terjadi pembakaran glukosa, ya, sehingga penggunaan glukosanya itu meningkat. Itu. Kemudian yang kedua, karena peningkatan produksi glukosa oleh hati. Jadi kita memang banyak mengkonsumsi glukosa secara mekanisme, ya, banyak kita makan makanan yang sifatnya banyak mengandung glukosa, yang banyak banyak mengandung ya kadar glukosa, sehingga itu bisa terjadi proses mekanisme hiperglikemia. Selanjutnya yang adalah karena ada perubahan metabolisme. Bicara tentang perubahan metabolisme, ya, yang pertama adalah perubahan metabolisme karbohidrat. Jadi ketika terjadi perubahan metabolisme karbohidrat, maka glukosa juga itu bisa meningkat, ya. Glukosa bisa meningkat kalau kita banyak mengkonsumsi kadar karbohidrat. Jadi sekarang ini lazim bagaimana mereka apa ya melakukan uh, aktivitas, ya, melakukan aktivitas atau bagaimana mengatur diet untuk mengurangi kadar karbohidrat dengan mengurangi konsumsi makanan yang kandungannya adalah karbohidrat. Itu pada kasus-kasus untuk mengurangi risiko terjadinya DM akibat perubahan metabolisme karbohidrat. Itu. Nah, kalau dia glukosa meningkat, maka bisa kita lihat pada kasus-kasus dengan metabolisme karbohidrat itu terjadi di glikosuria. Yang dimaksud dengan glikosuria ini adalah pada saat mereka membuang air kecil, itu di air seninya itu, ya, di air kencingnya itu mereka banyak kandungan gulanya. Nah, muncul pertanyaan barangkali ada sekali, bagaimana caranya Pak ditahu kalau itu banyak gula? Iya, kalau itu mau ditahu, mereka harus menampung air seni atau menampung air kencing, kemudian disimpan, ya, disimpan. Kalau kita bisa lihat, ya, namanya gula itu pasti didatangi oleh semut. Yang sifatnya manis pasti didatangi oleh semut. Nah, ini seperti ini melakukan pengujiannya pada kasus, ya. Kalau kita hanya melihat, ya, secara belum secara laboratorium, ya, itu beda kalau memang secara laboratorium kita lihat pada saat dilakukan pemeriksaan glukosuria itu ditemukan memang kadar glukosa dalam urin yang banyak, ya. Kemudian yang kedua ada namanya metabolisme lemak. Iya, ketika terjadi lipolisis yang meningkat, ya, lemak, ya, lemak dalam tubuh ini lipolisis terjadi peningkatan, maka bisa menghasilkan produksi keton, ya. Produksi keton ini ya bisa menyebabkan terjadinya diabetik ketoasidosis, ya. Jadi terjadi diabetik
ketoasidosis. Kemudian yang ketiga, karena metabolisme protein. Iya, dalam tubuh terjadi katabolisme protein yang meningkat, maka bisa menyebabkan terjadinya penurunan pada massa otot. Karena makanya pada ada penderita DM ya yang tadinya bagus badannya, tiba-tiba dia tidak tahu apa penyebabnya sampai terjadi penurunan berat badan yang secara signifikan. Nah, tapi mereka belum dideteksi apakah dia menderita DM atau tidak. Jadi kalau ada orang yang bagus badannya tiba-tiba kurus, patut dicurigai bahwa pada dirinya itu terjadi peningkatan katabolisme protein sehingga massa ototnya menurun, ya orang-orang menjadi kurus, ya itu prosesnya ya secara patofisiologi. Nah, lanjutnya apa gejala klinisnya? Ya, gejala klinis DM ini dikenal dengan 3P. Ada poliuri, ya, ada polidipsi, dan ada polipagi. Ada sering kencing, ada sering haus, ada sering lapar. Kemudian ditambah dengan gejala lain, ya terjadi penurunan berat badan, mudah merasa lelah, kemudian ketika ada luka, lukanya sulit sembuh. Itu tanda yang bisa kita lihat. Ya. Kemudian selanjutnya adalah secara farmakologi. Ya, jadi secara farmakologi, terapi farmakologi ini bertujuan untuk menurunkan kadar glukosa darah dan mencegah terjadinya komplikasi. Jadi ada secara farmakologi, ya sekarang ini yang kita kenal pengobatan ada dua, ada farmakologi dan ada non farmakologi, ya jadi dua. Nah, selanjutnya ya uh, untuk di farmakologi ya insulin ini yang diberikan ada beberapa contohnya, ada insulin reguler, ada insulin glargin, dan ada insulin lispro. Itu ada 3 jenis ya, tapi insulin ini pemberiannya dalam bentuk injeksi ya, diberikan dalam bentuk injeksi. Apa fungsinya? Yang pertama adalah meningkatkan uptake glukosa oleh sel. Kemudian kedua, menurunkan kadar glukosa dalam darah. Karena kan kita kenali bahwa pada pasien dengan diabetes mellitus, itu yang pertama ada produksi insulin, tapi mungkin insulinnya yang kurang. Sehingga mereka pada saat melakukan terapi, mereka diterapi dengan insulin, dikasih insulin langsung, ya disuntik insulin supaya insulin yang disuntikkan ini akan membantu sebentar kadar glukosa itu masuk ke dalam sel atau masuk ke dalam hati atau masuk ke dalam apa ya untuk dijadikan cadangan ya. Nah, kemudian selanjutnya fungsi yaitu menurunkan kadar glukosa darah. Jadi ketika pasien dengan DM mau kadar glukosa darahnya terkontrol, ya dianjurkan ketika kadar glukosa sudah mungkin rata-rata di atas 400, ya itu sudah bisa dengan injeksi insulin. Jadi bisa digunakan pada DM tipe 1, bisa juga digunakan pada DM tipe 2 yang tidak terkontrol. Nah, mana teori yang mengatakan bahwa DM tipe 2 tidak terkontrol, itu bisa dikatakan bahwa DM dikatakan tidak terkontrol kalau kadar glukosa darahnya itu di atas 200 mili meter ya hidrogen per desiliter. Ya, itu jadi ketika dia di atas 100 kadar glukosa darahnya, maka itu dikatakan tidak terkontrol. Kecuali di bawah 200 masuk dalam kategori DM tipe 2 yang terkontrol. Makanya diharapkan kalau mau kadar glukosa darahnya terkontrol, maka harus ya mengkonsumsi obat, baik itu dalam bentuk tablet maupun dalam bentuk injeksi. Ya. Nah, cuma memang kalau kita mau melihat apa ya untuk injeksi kita sudah paham bahwa di konsep teori pemberian obat dalam bentuk injeksi dengan tablet itu jauh lebih cepat reaksinya dalam bentuk injeksi atau dalam bentuk suntik ya karena dia langsung masuk ke dalam pembuluh darah.
Kemudian yang kedua, obat oralnya, ini obat suntik. Obat oralnya, antidiabetik oral. Yang pertama, ada contoh di sini adalah biguanid. Contoh yang pertama ini adalah golongan biguanid. Contohnya adalah metformin. Jadi ini metformin yang banyak digunakan. Fungsinya ini adalah menurunkan produksi glukosa hati dan meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi itu dia. Metformin ini dikonsumsi dengan harapan bahwa dia bisa menurunkan produksi glukosa, jadi hati tidak banyak mengeluarkan glukosa, kemudian meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian apalagi contoh kedua dalam bentuk tablet ya, ada golongan sulfonylurea. Jadi golongan sulfonylurea ini contohnya ada glibenclamid, ada glimepiride ya. Glimepiride ini adalah golongan obat apa ya, golongan obat antidiabetik dalam bentuk generik ya, glibenclamid. Jadi generiknya. Kalau mungkin obat yang patennya ya itu dalam bentuk metformin, ada banyak ya contoh. Kemudian mekanismenya itu merangsang sekresi insulin. Jadi dia memang merangsang sekresi insulin. Jadi dia bagaimana apa ya, mensekresi pankreas ya untuk meningkatkan sensitivitasnya untuk memproduksi insulin. Kemudian apalagi golongan ketiga ada namanya thiazolidinedione ya. Jadi ini thiazolidinedon ini golongannya ada pioglitason. Nah, ini juga pioglitason. Ini fungsinya juga untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi boleh dikata bahwa poin contoh ke 1, 2, 3 ini adalah bagaimana dikonsumsi agar terjadi sensitivitas, peningkatan sensitivitas insulin. Ya. Kemudian keempat ada dengan inhibitor DPP4. Ya, inhibitornya ini contohnya adalah sitagliptin. Nah, ini sitagliptin ini meningkatkan hormon inkretin. Jadi dia kerjanya adalah bagaimana meningkatkan hormon inkretin. Jadi ini juga yang berfungsi untuk bagaimana dengan peningkatan hormon itu ya bisa membuat pankreas menghasilkan insulin. Ya. Nah, selanjutnya masuk ke terapi dietnya. Ya, kan di farmakologi lanjut ke dietnya. Jadi di diet ini tujuan utamanya adalah bagaimana mengontrol kadar glukosa darah, ya, menjaga berat badan agar tetap ideal dan mencegah terjadinya komplikasi. Dengan prinsip diet diabetes, prinsip 3C, ya, bagaimana menjaga jumlahnya, jenisnya dan jadwal mengkonsumsinya, ya itu. Nah, itu ya yang diharap. Jadi terapi dietnya adalah dengan tujuan untuk mengontrol kadar glukosa darah. Uh, Selanjutnya, bagaimana komposisi pada saat diet? Ya, jadi komposisi di sini untuk dietnya adalah yang pertama komposisi nutrisi. Ya, komposisi nutrisinya, maka yang harus dikonsumsi dalam setiap harinya itu diperkirakan bahwa karbohidrat di sekitar 45 sampai 60%, protein sekitar 15 sampai 20%, dan lemak itu 20 sampai 25%. Itu komposisi diet yang layak untuk dikonsumsi. Sedangkan makanan yang dianjurkan, ya karbohidrat kompleks itu ya sumbernya dari nasi merah, dari gandum, dari oatmeal, protein, ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, ya, serat, dari sayuran, kemudian dari buah-buahan rendah gula. Itu makanan yang dianjurkan, ya. Sedangkan untuk makanan yang dibatasi adalah makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi, kemudian minuman yang sifatnya manis, kemudian kue-kue, ya, makanan tinggi lemak jenuh, atau makanan cepat saji. Nah, inilah makanan-makanan yang harus dibatasi berdasarkan dengan diet pada penderita DM. Ya, karena kan ceritanya kita mengatur diet karena menganggap bahwa kita ini mau sembuh. Ya, kalaupun tidak sembuh, kita punya kadar glukosa darah itu tetap
terkontrol ya. Nah, untuk pola makan pada pasien DM, jadi bagaimana mengatur pola makannya ya, bahwa frekuensi makan itu boleh makan 3 kali dalam sehari, yaitu makanan utama ya lazim adalah makan pagi, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Boleh ya, itu secara jadwal. Namun ingat bahwa prinsip untuk dietnya itu ada 3 ya, menjaga 3J ya, jenis, jumlah, jadwal. Jadi jenisnya itu ya boleh kita mengkonsumsi makanan yang, tapi makanan yang kadar glukosanya yang kurang, makanan yang kadar karbohidratnya yang kurang, boleh dikonsumsi dalam secara jumlah ya, mungkin porsi yang harus diatur juga ya. Kemudian dengan jadwal yang sesuai, boleh tak 3 kali sehari ya, atau boleh 2 kali sehari. Nah, untuk 2 sampai 3 kali selingan ini di frekuensi ya boleh selingan, ada snack pagi ya, atau ada snack sore. Boleh ya, makan makan mungkin yang suka mungkin barangkali makan sore ya, mungkin makan apa ya, masakan makanan yang dalam bentuk snack sore. Namun diharapkan ya konsumsi yang banyak adalah buah ya, banyak mengandung serat, dengan harapan ya buah juga yang rendah kadar glukosanya ya. Itu. Kemudian komplikasi diabetes mellitus. Ya, dan bicara tentang komplikasinya, ada komplikasi akut dan ada komplikasi kronik. Ya, yang akut ini yang tiba-tiba, ya, mana bisa terjadi seperti diabetik ketoacidosis, pasiennya KDA, ya, pasien tiba-tiba masuk dengan penurunan kesadaran, pada saat dilakukan pemeriksaan kadar glukosanya itu sangat tinggi. Kemudian ada hiperosmolar hyperglycemic state, ya, terjadi peningkatan kadar glukosa yang sangat tinggi ya, hiperglikemi, atau nggak bisa karena terjadi hipoglikemi. Iya, jadi pada saat melakukan penanganan pasien di tatanan pelayanan untuk kasus-kasus DM, apa ya, apabila terjadi tiba-tiba terjadi penurunan atau terjadi keluhan, itu penanganan yang pertama dilakukan adalah kontrol GDS. Contoh, ada pasien yang sementara dilakukan perawatan, tiba-tiba mengeluhkan pusing, lemas, ya. Dengan keluhan seperti begitu, kita tidak bisa memberikan intervensi sebelum memastikan apakah dia ini terjadi hiperglikemi atau dia terjadi hipoglikemi. Ya, makanya tindakan awal yang harus dilakukan adalah kontrol kadar glukosa. Ya, jadi pada saat ada keluhan segera tangani, lakukan pemeriksaan kadar glukosa. Nah, itu. Nah, setelah ada hasilnya, kalau dia hiperglikemi, maka diberikan penanganan untuk intervensi bagaimana menurunkan kadar glukosa. Biasanya kalau hiperglikemi yang dilakukan injeksi insulin. Nah, insulin ini ya kewenangan secara farmakologi adalah dokter yang mengatur dosisnya. Mau dikasih per berapa jam dengan dosis berapa, ya. Kedua, kalau dia hipoglikemi, maka penanganan yang diberikan dengan intervensi penanganan kasus-kasus hipo. Ya, kalau dia hipoglikemi, terjadi penurunan kadar glukosa yang rendah, maka kita berupaya bagaimana meningkatkan kadar glukosanya dengan memberikan kadar glukosa. Ya, memberikan glukosa, mungkin dengan menginfus destrose, kasih destrose 40%. Ya, itu. Kemudian, indikasi kronisnya. Ya, yang pertama secara mikroangiopati, kemudian yang kedua secara makro. Ya, jadi yang mikro ini ya, yang pertama bisa terjadi diabetik retinopati, ya, itu. Kemudian bisa terjadi diabetik nefropati, ataukah bisa terjadi diabetik dengan neuropati. Itu semua adalah komplikasi-komplikasi kronik secara mikroangiopati. Ya. Jadi ada retinopati, nefropati, dan neuropati. Kalau dia komplikasi secara makro, ya, yang besar bisa melakukan masalah pada jantung, terjadi penyakit jantung, dan yang kedua bisa terjadi stroke. Jadi pasien dalam kasus DM itu juga bisa terjadi stroke, bukan saja karena stroke terjadi pada kasus-kasus hipertensi, ya, pada kasus DM juga stroke bisa terjadi
dengan catatan bahwa dia sudah terjadi komplikasi kronik secara makroangiopati. Ya. Nah, mungkin yang berkaitan dengan patofisiologi, farmakologi, dan diet pada pasien dengan DM. Teman-teman sekalian mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut untuk slide berikutnya. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan terkait dengan DM. Ya, Saya Pak, iya silahkan. Pak jika sudah terjadi hiperglikemi, ada tidak kemungkinan insulin itu bisa kembali normal jika sudah lama melakukan suntik insulin? Iya, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Pada kasus dengan DM ya yang mengalami hiperglikemi ya ditanyakan bahwa apakah dengan mereka melakukan insulin itu bisa kembali normal, berpotensi ya, bisa. Ya, catatan bahwa pasien dengan DM, jadi ingat adik-adik sekalian, kami sampaikan bahwa ketika kasus-kasus dengan penyakit degeneratif, contoh DM, hipertensi, ya ini masuk kasus degeneratif, ini ketika kita sudah diagnosis, ya, sudah didiagnosis bahwa mereka sudah DM, mereka sudah hipertensi, mereka sudah melakukan pengobatan secara farmakologi, ya bisa kita melakukan konsumsi obat dan itu mungkin secara terus-menerus. Ya, kalau kita mau DM-nya terkontrol atau hipertensinya terkontrol, ya karena dua penyakit ini ketika kita sudah didiagnosis oleh dokter bahwa sudah terjadi peningkatan, maka upaya yang bisa dilakukan adalah bagaimana melakukan diet yang baik dan bagaimana mengkonsumsi obat yang rutin agar glukosa kita pada penderita DM terkontrol atau tekanan darah kita pada penderita hipertensi itu terkontrol. Dia seperti begitu. Jadi itu penggunaannya sudah harus terus menerus. Nah, cuman memang ini ya di akhir-akhir ini kalau kita lihat ada berbagai promosi yang banyak dilakukan bahwa ternyata dengan mengkonsumsi ya sekarang ini yang santer saya lihat untuk penderita DM yang banyak dipromo-promosikan itu susu dari apa ya susu almond dari almond ya kacang almond itu saya lihat yang banyak lagi sekarang dipromosikan ya sebelumnya mungkin susu etawalin yang banyak dipromosikan bahwa untuk segala macam penyakit bisa dikonsumsi ya ini mungkin ada di sekalian ya mungkin menyesuaikan ya kami mengatakan mungkin karena barangkali yang mengkonsumsi ini sisa menyesuaikan saja karena kan pada prinsipnya bahwa dalam hal mengkonsumsi obat baik secara farmakologi maupun secara non farmakologi ya masing-masing ada efek yang dihasilkan untuk di setiap individu ya ada yang mengatakan saya cocok ada yang tidak cocok nah, itu tergantung dari individu masing-masing ya itu ada lagi yang mau ditanyakan silakan siapa tahu bisa kita berbagi informasi terkait dengan karena ini boleh dikata ini kasus-kasus diabetes mellitus sekarang ini yang tadi saya laporkan bahwa ternyata dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ya memang pemerintah sekarang membuat program untuk penyakit-penyakit degeneratif ini bagaimana dilakukan penanganan untuk di tingkat puskesmas ya mereka sudah membentuk kelompok-kelompok prolanis yang dibuat adalah bagaimana para penderita penyakit degeneratif ini untuk aktif beraktivitas ya melakukan senam yang teratur terukur dalam setiap pekan ya mungkin dalam setiap hari ya dibentuk untuk bagaimana melakukan aktivitas mengedukasi agar penderitanya tetap aktif dalam berolahraga ya. Ada lagi yang ditanyakan?
Kalau tidak ada, kita coba lanjut di slide berikutnya ya. Ya, ini bisa kelihatan. Bisa, Oke, Kak. Pak. Pak. Ya. Ya, baik. Kita lanjut di patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada pasien dengan struma atau penyakit gondok. Nah, di sistem endokrin ini ya ada dua kasus yang akan kita bahas. Yang pertama adalah DM, ya gangguan endokrin karena diabetes mellitus, kemudian dengan struma atau penyakit gondok. Ya, ini secara patofisiologi ya bisa lihat untuk fisiologinya ya penyakit struma atau gondok ya. Nah, struma ini adalah pembesaran kelenjar tiroid yang dapat disebabkan karena memang disebabkan oleh gangguan produksi hormon tiroid, terutama kalau terjadi defisiensi yodium atau kelainan autoimun ya. Dengan mekanisme dasar bahwa ketika terjadi defisiensi yodium, di mana yodium yang diperlukan untuk sintetis hormon tiroid atau T3 ya, triiodothyronin dan T4 itu tiroksin. Jadi yodium ini bahan utama yang digunakan untuk mensintesis hormon dua ini tadi, tiroid, T3 dan T4. Sehingga apabila terjadi kekurangan saat yodium, maka produksi T3-nya dan T4-nya itu terjadi penurunan, menurun, ya. Nah, kalau dia menurun, maka akan menyebabkan peningkatan pada hormon TSH, ya, namanya thyroid stimulating hormone. Jadi dia meningkat hormon TSH-nya. Dengan penurunan T3 dan T4, maka akan merangsang hipofisis anterior untuk meningkatkan produksi TSH, ya, thyroid stimulating hormone. Nah, itu. Selanjutnya, dengan hipertrofi dan hiperplasia sel tiroid, maka TSH yang meningkat tadi itu akan merangsang pertumbuhan sel tiroid. Jadi TSH-nya tadi ini, thyroid stimulating hormonnya tadi akan merangsang pertumbuhan sel tiroid, sehingga terjadilah pembesaran kelenjar tiroid yang disebut dengan struma atau penyakit gondok, ya. Tuh. Nah, perubahan fungsi tiroid ya atau struma itu dapat terjadi dengan bisa karena hipotiroid, bisa karena hipertiroid, atau bisa karena
eutiroid atau memang fungsinya normal. Jadi tiga di sini untuk perubahan fungsinya, bisa hipo, hiper, dan eutiroid ya, fungsi normal. Nah, bicara tentang penyebab struma, pertama karena defisiensi yodium, ya, memang kekurangan zat yodium. Kemudian yang kedua karena penyakit autoimun, bisa karena nodul tiroid, bisa karena tumor tiroid, atau bisa karena faktor genetik, ataukah karena pengaruh obat-obatan. Ya, ada obat-obat tertentu memang yang sifatnya adalah merangsang meningkatkan tiroid stimulasi hormon, sehingga setelah itu meningkat akan menyebabkan pembesaran pada kelenjar tiroid. Nah, bicara tentang jenisnya ada banyak, ada empat. Ada namanya struma diffusa. Ya, struma diffusa ini gondok ya, yang pembesarannya merata. Kemudian ada struma nodosa, gondok yang terdapat nodul pada tiroid. Kemudian ada struma toksit, nah ini disertai dengan hipotiroidisme. Kemudian ada struma non toksit atau tanpa gangguan hormon. Jadi ada empat, ada difusa, nodosa, toksit, dan non toksit. Itu jenis-jenis dari trauma. Apa jenis-jenis dari struma atau jenis-jenis dari penyakit gondok. Ya, itu ada empat jenis struma: struma difusa, struma nodosa, struma toksit, dan struma non toksit. Ya, ada yang pembesarannya merata, ada yang hanya nodul pada tiroid, dan ada karena disertai memang hipertiroidisme, ya, dan ada karena gangguan tanpa gangguan hormon. Itu. Nah, bicara tentang pengobatan secara farmakologi itu bergantung pada penyebab dan fungsi tiroidnya. Ya, yang pertama ada obat anti tiroid yang digunakan pada struma dengan kasus hipertiroidisme. Contoh obatnya seperti ya propiltiurikal ya. Jadi ini propiltiurisil ini atau PTU, atau bisa dengan metimasol. Ini metimasol juga obat untuk kasus-kasus tiroid untuk struma dengan hipertiroidisme ya. Kemudian bagaimana mekanisme kerja obatnya? Yang pertama, mekanisme kerja obat yang diberikan adalah menghambat enzim tiroid, ya. Kemudian menghambat pembentukan hormon T3 dan T4. Dengan efek samping yang dihasilkan dari obat ini, yang pertama bisa terjadi ruam-ruam pada kulit, ada kemerahan-kemerahan. Itu tanda kalau dia setelah mengkonsumsi ini dan muncul kemerah-merahan pada kulit atau ada ruam pada kulit, itu salah satu efek samping dari obat tiroid yang digunakan. Kemudian terjadi agranulositosis, kemudian bisa terjadi hepatoksitositas, ya, atau bisa karena gangguan gastrointestinal, ya, bisa terjadi diare biasanya. Itu salah satu efek samping dari obat anti tiroid yang dikonsumsi. Kemudian apalagi untuk preparat iodium, ya ini preparat iodium ya mungkin dengan potasium iodid ya. Bagaimana mekanismenya adalah menghambat pelepasan hormon tiroid, mengurangi vaskularisasi kelenjar tiroid dengan indikasi persiapan operasi tiroid dan krisis tirotoksik. Jadi pasien-pasien sebenarnya yang sudah mengalami pembesaran pada kelenjar itu biasanya diberikan preparat iodium sebelum mereka masuk dalam indikasi persiapan operasi tiroid. Karena kan adik-adik sekalian bahwa ketika seseorang mengalami pembesaran pada kelenjar tiroid terjadi penurunan gondok, ya, yang namanya terjadi pembesaran tidak ada penanganan selain dengan pembedahan, ya, harus dioperasi. Sekarang ini banyak yang menyampaikan bahwa mungkin ya bicara tentang pertumbuhan jaringan yang tidak normal, ya, pertumbuhan jaringan abnormal, contoh tumor, itu tidak ada penanganannya selain dengan melakukan tindakan operasi. Jadi siapapun yang memberikan informasi untuk bisa dilakukan, ya mungkin diurut atau apa dan sebagainya, ya mungkin menggunakan dukun, tala dukun,
yang spesial barangkali itu tidak akan bisa menghilangkan ya benjolan yang terjadi karena memang terjadi pembesaran. Secara medis yang bisa dilakukan untuk menghilangkan ya memang mengangkat organ itu dengan melakukan tindakan pembedahan ya itu. Kemudian ada namanya beta blocker. Iya, ini beta blocker obat diberikan untuk memblok memang. Namanya saja beta blocker. Jadi contoh ada propanolol. Ini fungsinya adalah mengurangi gejala hipertiroid ya. Karena gejala-gejala yang muncul pada kasus-kasus hipertiroid adalah terjadi takikardi. Jadi teman-teman sekalian atau adik sekalian ketika ada pasien yang mengeluh dia terjadi takikardi cepat sekali nadinya, besar kemungkinan itu terjadi gangguan pada kelenjar tiroidnya. Ya, besar kemungkinan ada gangguan pada kelenjar tiroid. Dia terjadi peningkatan takikardi, kemudian dia tremor. Ya, tremor itu bisa kita lihat kalau disuruh menjulurkan tangannya begini, tremor begini. Coba angkat tangan tapak lurus, dia tremor memang. Itu salah satu indikasi kalau dia ada kelainan pada hipertiroidnya. Ya, ada gangguan pada tiroidnya, kelenjar tiroidnya. Kemudian terjadi palpitasi, terjadi anxiety, ya, terjadi ansietas. Nah, itu. Ini adalah gejala-gejala yang muncul pada kasus-kasus dengan gangguan hipertiroid. Nah, makanya yang dikasih adalah propanolol. Itu obat yang diberikan untuk beta blocker karena dia akan mengurangi tadi. Tapi selanjutnya adalah dengan terapi hormon tiroid. Ya, jadi diberikan hormon tiroid ini digunakan pada struma dengan hipotiroidism. Ya, jadi ada yang mengalami kasus trauma karena hipotiroidisme. Ya, contohnya levotiroxin. Jadi levotiroxin ini contoh obat yang diberikan ya secara farmakologi pada kasus-kasus penderita gangguan pada kelenjar tiroid yang trauma dengan hipotiroidisme. Ya, bagaimana mekanisme kerjanya? Yaitu menggantikan hormon tiroid, menurunkan produksi TSH dan mengurangi pembesaran tiroid. Itu mekanisme kerja obatnya. Ya, tadi kita katakan bahwa terjadi pembesaran kelenjar tiroid karena terjadi penurunan T3 dan T4 sehingga meningkatkan produksi TSA, ya TSH yang meningkat. Makanya untuk memberikan pengobatan maka ada obat yang dengan mekanisme kerjaannya adalah yang bisa menurunkan produksi TSH tadi, ya, thyroid stimulasi hormon. Salah satunya adalah levothyroxine. Itu obatnya yang diberikan. Ya. Kemudian, apa terapi diet pada pasien dengan struma? Ya, terapi diet pada pasien dengan struma, ya, yang pertama bahwa terapi nutrisi ini bertujuan untuk memperbaiki fungsi tiroid dan mencegah pembesaran kelenjar tiroid. Nah, itu fungsi utamanya itu dilakukan diet. Dengan diet ya pasti yang pertama adalah diet dengan tinggi iodium. Artinya adalah diet dengan mengkonsumsi makanan yang syarat tinggi iodium. Sekarang ini adalah yang dikonsumsi setiap hari itu makanan dengan dari sumber iodiumnya itu dari garam beriodium. Nah, cuman memang pada penata laksanaannya ya bahwa garam yang beriodium yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga di sini baiknya memang digunakan itu setelah makanannya atau sayur yang kita masak setelah memang dianggap masak itu baru kita taburi garam supaya proses menguap itu ya kalau kita sementara memasak begitu dinaikkan sayurnya kasih garam maka pada saat melakukan penguapan mendidih menguap saat iodiumnya jadi kita konsumsi iodium sisa sedikit. Ya, makanya baiknya memang ya yang garam beriodium itu ya setelah mungkin makanannya masak kemudian baru kita kasih penyedap kasih garam untuk mengetahui ya itu tadi bagaimana mengukur tingkat keasinannya. Nah, itu baru dikasih supaya dengan harapan bahwa
kadar yodium yang ada di dalam garam itu pada saat makanan yang mendidih itu tidak menguap. Itu. Jadi kita mengkonsumsi banyak. Nah, ini yang banyak terjadi kesalahan dalam hal pengelolaan makanan di tingkat di rumah tangga. Ya, karena bersamaan dikasih naik, dikasih mendidih, akhirnya menguap dengan harapan akan mengkonsumsi yodium yang banyak, tapi ternyata pada kenyataannya tidak. Karena di sumber makanan tadi yang ada kadar yodiumnya itu terjadi penguapan. Nah, diet tinggi yodium itu dari garam boriodium. Kemudian dari mana lagi? Dari ikan laut, rumput laut, dari udang, dari kerang. Kemudian ada susu untuk produk olahannya. Kemudian dari telur. Ya, itu. Dari situ kita dapatkan zat-zat yodium. Ya. Kemudian makanan yang perlu dibatasi. Ya, jadi makanan yang perlu dibatasi bagaimana agar menghambat penyerapan zat yodium. Ya, pasien-pasien dengan penderita goitrogenik, ya, goiter membesar atau penyakit gondok, ya, harus mengurangi konsumsi kubis, brokoli, kembang kol, lobak, singkong, kedelai. Itu yang harus dihindari. Namun ada catatan di sini bahwa makanan ini tidak harus dihindari sepenuhnya, tetapi dikonsumsi dalam jumlah terbatas dan sebaiknya dimasak terlebih dahulu. Itu penjelasannya. Bahwa bukan tidak sama sekali untuk mengkonsumsi, tapi mungkin boleh mengkonsumsi, cuma jumlahnya harus dibatasi. Itu penekanannya ya, untuk makanan-makanan yang harus dihindari. Karena jangan sampai juga penderita bilang apa di paling yang harus kita makan ini, ya, kalau semua itu harus dihindari. Nah, boleh, tapi dengan catatan bahwa di saat mengkonsumsi jumlahnya harus dibatasi. Ya, itu. Jadi memang pada prinsipnya bahwa untuk penataan diet, ya memang 3J itu sangat penting. Jumlah, jenis, dan jadwal. Itu yang harus. Ya, kalau kita juga jadwalnya terlalu sering, nah itu juga akan berbahaya, berisiko. Makanan apapun itu, ya, itu ya dari sekalian. Kemudian nah, diet pada hipertiroid. Nah, kasus-kasus hipertiroid, dietnya itu untuk mengganti energi, ya, yang meningkat dengan anjuran bahwa harus mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori, tinggi protein, vitamin dan mineral yang cukup, kemudian konsumsi cairan yang cukup. Itu yang harus dilakukan, ya. Itu yang harus diedukasi pada pasien-pasien dengan penderita hipertiroid atau penderita struma. Nah, itu ya, bahwa untuk dietnya adalah tinggi kalori, tinggi protein, dan vitamin mineral yang cukup. Ya. Kemudian contoh makanan yang harus dikonsumsi, boleh mengkonsumsi daging, telur, susu, kacang-kacangan, buah, dan sayuran. Tapi ingat, dengan jumlah yang harus dibatasi. Ya, apapun itu kalau berlebihan, pasti kurang bagus efek yang dihasilkan. Ya, itu mencegah peningkatan berat badan dengan anjuran konsumsi kalori seimbang, mengkonsumsi dengan diet tinggi serat, membatasi lemak, dan membatasi makanan tinggi kolesterol. Nah, itu kalau diet pada kasus hipotiroid. Ya. Jadi kalori yang seimbang dengan tinggi serat, batasi lemak. Ya. Kemudian apa komplikasi kasus rumah? Nah, ternyata ada komplikasinya. Jika tidak ditangani, maka dapat menyebabkan bisa terjadi hipotiroidisme, atau bisa terjadi hipotiroidisme, atau bisa terjadi kompresi trachea, atau terjadi gangguan menelan, atau bisa terjadi kanker tiroid. Ya, itu yang muncul dan bisa terjadi pada kasus-kasus akibat karena gangguan pada tiroid. Bisa terjadi kanker tiroid. Nah, sekarang ini, ya, kalau kita lihat di masyarakat,
bicara tentang struma atau gondok untuk dilakukan penanganan ya, terjadi pembesaran. Sebenarnya kalau kita melihat di kasusnya untuk kelenjar tiroid yang dua ini di kelenjar ismus yang dua yang tumbuh di sini, sebenarnya kalaupun itu terjadi pembesaran dan dibuang, sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Orang masih bisa bisa hidup ya. Makanya pada kasus-kasus yang terjadi pembesaran itu dianjurkan untuk dilakukan pembedahan, dianjurkan untuk operasi. Kenapa? Supaya tidak terjadi kompresi pada trahea. Dia mendorong traheanya masuk. Ya, mendorong trahea masuk, maka bisa pasien menjadi sesak setiap saat. Terjadi gangguan menelan. Ya, terjadi gangguan menelan. Dan yang paling ditakutkan kalau dia terjadi kanker tiroid. Iya, yang namanya penyakit kanker, ya akan sisa ditunggu kanker stadium berapa? Stadium 1, stadium 2, stadium 3, masuk stadium 4, nah, kita sudah pasrah, tidak ada lagi penanganan pengobatan selain daripada dilakukan kemoterapi. Itu pun kemoterapi ya mungkin dengan tingkat keberhasilan yang sangat sangat minim barangkali, karena itu akan ditentukan dengan imun seseorang, kekuatan tubuhnya seseorang dalam hal menjalankan pengobatan. Sehingga pada kasus-kasus seperti ini, ketika memang dilihat sudah terjadi pembesaran, cuma memang faktanya banyak di lapangan pada saat kita di tatanan pelayanan tidak ada yang mau pasiennya dioperasi, ya kalau tidak nanti besar seperti begini. Seperti begini baru mau dioperasi. Kalau masih kecil-kecil begini tidak mau, karena kenapa? Mereka menganggap itu belum ada keluhan. Memang membesar tapi ada keluhan, menelan masih bagus, bersuara masih bagus. Tapi coba kalau sudah membesar kayak begini. Pertama, mungkin secara penampilan sudah mulai merasa bahwa tidak nyaman tampil di depan umum, terjadi pembesaran pada kelenjar tiroid. Kemudian yang kedua, ini berat bebannya ini karena ya dengan semakin membesar begitu, ya terjadi gangguan trachea, bisa terjadi gangguan menelan, ya. Sehingga ini juga pada saat dilakukan operasi ini menghasilkan sayatan yang sangat luas. Ya, coba bayangkan ada sekalian, kalau ini mulai dari sini disayat ini sampai ke sini untuk mengeluarkan, akan beda kalau yang satu ini disayat sedikit sayatannya itu sudah bisa keluar. Kalau ini sama halnya bila seperti sudah dipotong lehernya ini sepanjang ini. Kalau ini diangkat, kalau ini dikasih keluar. Nah, apa yang menjadi kendalanya? Yang pertama, kalau dia terlalu besar baru diangkat, otomatis biayanya besar, tingkat perawatannya juga semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena luka sayatannya pasti semakin panjang. Ya, disayat pada saat dilakukan pembedahan ini panjang. Artinya apa? Membuat luka yang lebih luas, membuat luka yang lebih panjang, itu menunggu waktu yang lebih lama untuk proses penyembuhan. Dibanding kalau dia masih kecil-kecil begini, diangkat, itu bisa lebih cepat. Lukanya semakin sedikit, lukanya yang tidak terlalu panjang, maka proses penyembuhannya bisa lebih cepat. Kemudian yang kedua, itu sangat ditentukan dengan faktor usia. Ya, usia nanti kalau kayak begini sudah semakin tua, ya baru dilakukan operasi itu semakin tingkat penyembuhan lukanya juga sangat tergantung dengan tingkat usianya. Ya, itu semakin muda seseorang maka semakin ya proses penyembuhan lukanya dianggap semakin baik, semakin cepat, ya seperti begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, ada yang punya pengalaman terkait kasus-kasus trauma atau penyakit gondok? Ini juga banyak dihasilkan. Implikasi dari operasi ketika dia besar adalah bisa mengganggu pita suara pada saat dilakukan pengangkatan. Kalau ini kan ini sebenarnya normalnya ini kelihatan ini normal yang di sebelah ini. Kemudian ini sudah mulai melakukan pembesaran. Ini sudah mulai membesar. Ini normalnya.
ini membesar. Ini juga kalau tidak dilakukan penanganan, semakin hari semakin besar, akan sama tadi di gambar terakhir itu, besar sekali. Nah, dikatakan bahwa kalau dilakukan pengangkatan, implikasi yang bisa terjadi, ya bisa mengganggu pita suara. Karena dia memang lokasinya berdekatan dengan pita suara. Nah, pada saat dilakukan pengangkatan dan dia besar, menyambar pita suara, maka bisa nanti merusak pita suaranya orang. Getarannya tidak bagus, maka tidak bisa dia bersuara besar. Pasti dia kecil suaranya. Ya, sehingga kadang ada orang pasca operasi pasien dengan penyakit gondok, tiba-tiba pada saat setelah operasi dia mengecil suaranya karena ada gangguan pada pita suara. Tidak bisa dia bersuara besar. Ya, beda dengan yang belum ada kelainan, ya tidak terjadi kelainan pada pita suara, maka bisa menghasilkan suara ya itu. Termasuk mungkin kalau penyanyi-penyanyi sekarang kan yang dia jaga itu pita suara untuk menghasilkan suara yang bagus. Nah, itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, siapa tahu ada yang mau bertanya, teman-teman sekalian. Ini banyak yang tidak aktif ini. Saya tidak tahu yang tidak aktif ini kameranya mungkin sambil istirahat. Ya, yang aktif saya lihat ini hanya Rizka, Ainun, ya lain ini kamera semua. Mungkin ada yang lagi masak ya. Selanjutnya sudah pernah dikunjungi Edlinnya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Ada, Pak. Di, di Edlin. Nah, materi boleh Sudah, Pak. ya, materi bisa di download. Kemudian ingat tugasnya nanti dikirim di Edlin juga ya. Untuk main map itu dalam bentuk file bisa nanti dikirim di sana. Silakan adik-adik berkreasi mau dibuat di Google apa di Photoshop atau apa silahkan. Bagaimana dalam bentuk Word silahkan. Boleh silahkan berkreasi. Ya. Oke, saya kira itu barangkali adik-adik sekalian. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ya, saya kira untuk pertemuan kita ini cukup ya dengan dua sub pokok bahasan ya di gangguan sistem endokrin, yaitu patofisiologi, farmakologi, diet untuk kasus DM dan kasus struma atau gondo atau goiter. Banyak gondo, goiter, struma itu sama ya. Satu